sebagai lambang bahwa Kristus itu sang terang sejati, lilin Paskah ini dinyalakan. Artinya umat yang mengikuti upacara itu berharap dapat bergerak dari tanda petik kegelapan menuju terang. Itulah yang namanya pembebasan menjadi pribadi-pribadi yang semakin merdeka. Tentu tidak mudah membayangkan menjadi pribadi yang semakin merdeka itu seperti apa. Maka harus dicari jawabannya. Di situ ada tertulis tahun lilin Paskah ini digunakan 2024. Nanti lilin ini tidak lagi digunakan tahun depan, karena tandanya di bulan tahun depan dibeli arahnya. Maka menjadi ritual dalam situasi kehidupan tahun 2024 ini. Tadi di dalam ibadah saya menerangkan satu dua hal. Dan hari ini kita baca Quran, kita baca medsos, kita lihat televisi, kita dengar di radio. Ada peristiwa yang mengungkapkan bahwa yang ini masih berada dalam tanda perbudakan. Kita itu diperbudak oleh apa? Oleh kesalahan. Mana yang disimpulkan kita baca saja, kita lihat, kita dengar. Hari ini berita mengenai tindak pidana perdagangan orang. Bahkan menyangkut bukan dari saudara kita yang beruntung, tapi orang yang mempunyai pendidikan tinggi, mengerti tindak pidana perdagangan orang satu. Yang saya lakukan bagi saya kurang-kurangnya adalah korupsi yang ditangani dan tindak pidana pencucian uang yang jumlahnya mencapai lebih dari 27 triliun rupiah. Masih banyak yang lain, tidak usah sesuatu itu, tetapi mau mengatakan akhirnya lu dan lihat semua ini adalah kerakahan, dan kerakahan bisa nyusup masuk dalam sistem. Jadi bukan hanya cara berpikir kayaknya seorang-orang, tidak hanya pengaruhnya mungkin banyak, tetapi tidak sama. Kalau orang itu mati di sistem ekonomi, sistem politik, sistem budaya, sistem sosial, itu daya rusaknya sangat besar. Nah, itulah perbudakan dan tanda petik yang saya baca di masa hari-hari ini. Itulah perbudakan. Dulu umat Allah menjadi budak sungguh-sungguh fisik di tanah Mesir. Dalam perayaan Paskah, mereka dibebaskan dari perbudakan itu, masuk ke tanah terjanji. Segala zaman selalu ada perbudakan di dalam berbagai macam bentuknya. Nah, Paskah mesti bermakna di dalam rangka pembebasan itu. Umat Kristiani sendiri yang merayakan mesti sadar berbagai macam perbudakan yang masih membelenggu dirinya. Mesti sadar. Tidak mudah menyadari itu, tetapi itu tanggung jawab. Tanggung jawab iman. Pada waktunya kalau orang Katolik, orang Kristiani sudah semakin mampu membebaskan diri dari perbudakan itu, lalu mengalirkan arus pembebasan. Ini kata-kata besar. Kalau mau konkret misalnya ya, saudari-saudara kita yang tidak sedikit jumlahnya, yang tidak mempunyai kartu keluarga, apakah anak-anaknya bisa sekolah? Tidak bisa. Apakah anak-anaknya mempunyai akses kepada pelayanan kesehatan? Tidak. Itu perbudakan zaman sekarang. Oleh karena itu, manusia Paskah tidak hanya merayakan Paskah setahun sekali, tetapi mesti melihat dengan mata yang semakin tajam, manakah bentuk-bentuk perbudakan. Konkretnya, kalau satu keluarga yang tidak punya kartu keluarga, ya dibantu untuk memperoleh kartu keluarga.
supaya nanti orang tuanya, anak-anaknya mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan. Besar, Paskah mesti bermakna di dalam hal seperti itu. Dosa perbudakan itu bukan hanya dosa pribadi, tetapi bisa juga dosa struktural. Dalam bidang budaya, dalam wilayah budaya, sistem budaya. Ambil saja contoh kenapa di beberapa daerah, di beberapa suku ada bahasa yang bertingkat, bahasa yang untuk kaum ningrat, bahasa untuk orang-orang yang di bawah. Sama itu perbudakan. Menjaga supaya ada jarak manusia dengan satu dengan yang lain, dibuatlah bahasa yang membuat yang tinggi tetap dihargai meskipun mungkin kelakuannya tidak baik, yang rendah dalam struktur itu ya tetap saja direndahkan meskipun hatinya mulia. Jadi seluas itu. Tetapi sekarang yang terakhir, saya selalu mengatakan daripada meratapi kegelapan, lebih baik menyalakan lilin-lilin kecil. Dan lilin-lilin kecil itulah yang dicoba dinyalakan di wilayah Keuskupan Agung Jakarta. Jadi sejak 2 tahun yang lalu, umat Keuskupan Agung Jakarta memahami, mempelajari, dan berusaha mewujudkan yang kami sebut ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja itu pokoknya 5. 1, hormat terhadap martabat manusia. Ini kelihatannya konsep besar, tetapi misalnya itu menyangkut masalah warisan misalnya. Siapa di dalam budaya tertentu yang boleh menerima warisan? Ada yang budaya yang hanya yang laki-laki yang menerima warisan, yang perempuan tidak. Nah ini kan diskriminasi, tidak menghormati hak asasi manusia. Misalnya itu. Tema yang kedua adalah kesejahteraan bersama. Sangat mulia. Itulah yang dirumuskan di dalam sila kelima Pancasila. Atau di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Adil dan makmur. Tetapi nyatanya kesenjangan di dalam sistem ekonomi yang sekarang ini, kan sistem ekonomi membuat kesenjangan itu semakin tinggi, semakin besar. Itu kan untuk ahli-ahli ekonomi, untuk kepala negara, untuk menteri. Kita umat biasa bisa buat apa? Kesejahteraan bersama. Di Keuskupan Agung Jakarta misalnya mengembangkan gerakan ayo sekolah, ayo kuliah misalnya, supaya anak-anak yang tidak bisa sekolah karena tidak mempunyai cukup biaya dibantu. Tidak akan mengubah negeri ini, enggak, tetapi menjadi suara hati. Misalnya itu di wilayah paroki katedral yang dikepalai oleh Romo Hadi, UMKM misalnya, saudara-saudara kita usaha-usaha kecil itu dihubungkan dengan orang-orang yang mempunyai mempunyai alat, mempunyai sarana, dan dihubungkan dengan pemerintah yang memang mempunyai kegiatan untuk mengembangkan usaha menengah kecil itu. Itu berjuang untuk kebaikan bersama. Kita bisa omong konsep besar, tetapi kita mencari jalan-jalan kecil. Sekarang ini temanya adalah solidaritas dan subsidiaritas. Yang paling mudah adalah solidaritas, yang setiap kawan kalau mau berkembang kesejahteraan bersamanya, jalannya apa? Ya bersetia kawan, solidaritas itu. Itu dilakukan di dalam gereja sendiri, dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial gereja seperti Lembaga Daya Dharma. Romo Vikjen ini mengepalai Badan Amal Kasih Katolik.
itu semuanya di dalam rangka solidaritas. Peranannya sangat besar pada waktu COVID dulu. Yang dilakukan di sini itu sampai menjangkau, saya pernah melihat kapal yang memuat barang-barang bantuan di Merauke, dan barang-barang bantuan dari Jakarta itu masih harus berjalan lewat laut 10 jam. Solidaritas, konkret sekali. Tahun depan kita akan lebih memperhatikan saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Seperti apapun sejahteranya masyarakat, selalu ada saudara-saudara kita yang tertinggal. Itu jelas, di negara-negara maju masih banyak saudara-saudara kita yang tertinggal itu, meskipun ada jaminan sosial dan sebagainya. Dan yang lagi yang penting adalah melestarikan alam ciptaan. Di dalam catatan ini, saya pada hal nomor 4, saya melihat apa yang saya baca. Kita ingin menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan sejahtera. Tetapi beberapa saudara kita yang sangat mencintai tanah air kita, bukan membenci, bukan mengkritik habis-habisan, enggak. Tetapi karena cintanya kepada negeri kita, maka kita untuk berpikir, masyarakat kita cita-citanya adalah masyarakat Pancasila, berpegang pada Pancasila. Tetapi ketika diteliti nomor 42 itu baru tahun 2023 terbit buku berjudul Mimpi Tentang Indonesia. Dan yang digambarkan di situ adalah berbagai bentuk tanda petik perbudakan yang sedang dialami oleh bangsa kita. Masyarakat yang feodal, serakah, dan sebagainya. Nanti silakan membaca sendiri. Sekali lagi, ini bukan kritik yang ngawur, tapi kritik catatan yang disarikan dari satu buku yang ditulis oleh orang-orang dari berbagai macam disiplin ilmu, namanya Bermimpi Tentang Indonesia. Ada wartawan, ada akademisi, ada politikus, ada macam-macam. Mengajak kita untuk berpindah, eksodus, berubah dari masyarakat yang feodal menjadi masyarakat yang menghargai semua martabat manusia. Dari karakter lemah, itu nomor 7 misalnya ideologi kapitalisme, ini sistem ekonomi, sistem politik yang merusak segala-galanya. Mungkin itu dulu ya. Why would he speak Chinese if he's Arabic? If he's Arabic people. 安全吗？谢谢。